Selamat berjumpa kembali dengan Yan di channel Yan Can Cook. Kali ini istri aku akan masak chicken marsala. Itu masakan Itali. Nah, bumbu-bumbunya inilah yang kalian perlu catat. Cukup simpel masaknya. Hanya 20 menit, 30 menit top. Nah, aku memakai daging dada ayam yang namanya chicken tender. Chicken tender itu di bagian depannya itu, bukan yang di belakangnya ya. Karena yang biasanya dada ayam itu kering dagingnya. Kalau yang bagian depannya, yang namanya chicken tender itu sangat empuk sekali dan dagingnya tuh moist begitu. Di supermarket di sini, kalau kita beli dada ayam itu dipisahkan antara dada ayam yang biasa dengan chicken tender. Nah, inilah bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk masak chicken marsala ini. Tapi aku tidak pakai itu whipped cream karena aku nggak senang. Dan warnanya pun tidak, menurut aku kurang menarik. Maka itu kali ini aku tidak memakai whipped cream. Warnanya seperti ini kalau pakai whipped cream. Tapi kalau tanpa whipped cream, warnanya coklat tua gitu. Aku senang warnanya, aku lebih senang yang coklat tua. Nah, tapi rasanya sih nggak ada bedanya menurut aku. Cuman lebih creamy kalau kalian pakai whipped cream. Juga wine, anggurnya ini ada spesial Marsala wine. Tapi aku pakai red wine, regular red wine saja. Karena koleksi aku regular red wine aja, aku nggak punya yang Marsala wine-nya. Nah inilah proses chicken tendernya. Aku taruhkan di itu cutter. Dari situ kemudian nanti aku geprek dengan spesial palu agar lebih agar lebih empuk kalau digeprek. Terus nanti teksturnya juga agak lain. Dia punya bumbu-bumbu itu lebih meresap kalau dimasak. Nah, begini caranya. Taruh di cutter, kemudian kita tutup dengan plastik. Nah, itu atasnya kita tutup dengan plastik. Kemudian digeprek, itu jeger. Nah, gitu. Dia punya daging lebih lunak kalau diginikan, tapi jangan terlalu keras ya, nanti dagingnya hancur itu. Setelah ini nanti kalau kita kasih tepung, semuanya rasanya bisa meresap. Nah, tepung itu kalian bisa memakai tepung biasa. Atau kalau kalian mempunyai tepung tempura itu lebih enak, lebih crispy. Aku senang pakai tepung tempura itu. Nah, tepungnya itu kita bumbui. Aku kasih satu sendok teh garam dan 1 sendok teh merica hitam. Jadi biar meresap, rasanya lebih enak. Kamu aduk-aduk dengan tepungnya, kemudian ayamnya kamu balik-balik di sana, kemudian digoreng. Kalau menggorengnya jangan terlalu gosong ya, hanya cukup aja untuk agar warnanya menarik begitu. Kalau sudah kering, nah sampai warnanya seperti itu sudah cukup. Jangan sampai gosong, crispy, jangan terlalu overcook. Kalau terlalu lama masaknya, digorengnya, akhirnya dagingnya itu kering, kurang enak gitu. Sedangkan ini chicken tender ini daging yang lebih mahal dari dada ayam karena ini empuk. Nah, kalau kita masaknya terlalu kering, akhirnya jadi kayak kerupuk, nggak ada artinya lah.
Jadi goreng secukupnya aja, jangan terlalu gosong. Biasanya orang Indonesia itu kalau goreng ayam kan senang apa itu yang kering. Jadi ayamnya itu jadinya kayak kerupuk gitu. Nah, ini aku besarkan dia punya blower agar semua asap-asapnya tertarik dibuang di luar gitu. Nah, lihat tuh ayamnya. Seperti itu sudah cukup. Jangan terlalu masak overcook gitu ya. Karena nanti kita masih harus dimasak lagi. Jadi jangan takut kalau dalamnya kurang masak, jangan takut, jangan khawatir. Kita ini sekarang sedang mempersiapkan agar ayamnya itu kelihatan nggak pucet gitu. Nah, kalau kelihatan seperti itu kan lebih lebih menarik kan, penampilannya lebih menarik gitu. Nah, setelah kalian goreng semua, terus kalau sudah warnanya cantik seperti itu, kita angkat. Ayamnya kita angkat, kita sisihkan. Setelah itu kita bikin sausnya, saus marsalanya. Pakai wajan yang sama, jangan wajannya dicuci lagi. Nah itu kalian lihat itu ada yang gosong-gosongnya, itu enak, itu bikin flavornya. Nah setelah kita masak ayamnya, sekarang kita masukkan jamurnya, terus dibalik-balik gitu ya. Aku seneng pakai jamur yang macam ini. Jadi kalau jamurnya sudah agak kuning begitu, baru kemudian kita masukkan anggurnya. Anggurnya itu terserah kalian mau senang banyak ya boleh, tapi biasanya 1 cup gitu aja sudah cukup. Itu 1 cup itu kira-kira 1 gelas. Nah, ini masih jamurnya lah itu. Jamurnya tadi itu belum begitu masak ya. Kalau sudah agak kuning, kemudian wine anggur merahnya kita masukkan. Ini anggur merahnya kita masukkan. Setelah itu, terus kita pakai kaldu ayam. Satu cup kaldu ayam. 1 cup itu ya 1 gelas gitu. Kita masukkan. Kalau sudah mendidih, warnanya baik seperti ini, biar dia menjadi caramelized, kayak agak kental begitu. Setelah kalian bisa tahu lah, agak asat sedikit, baru kemudian ayamnya kita masukkan. Nah, aku senang warnanya seperti ini. Ini baru aku masukkan kaldu ayamnya ya. Aku senang warna seperti ini. Maka itu aku tidak pakai itu whipped cream. Kalau kalian kasih campur dengan whipped cream, warnanya agak pucat gitu, seperti susu coklat itu. Aku nggak senang warnanya, rasanya agak gimana ya, aku kurang begitu senang karena aku nggak senang apa itu susu, tidak begitu senang susu. Aku lebih senang penampilannya, lebih senang seperti ini warnanya, terus lebih enak itu. Kalau kita masukkan krim nanti rasa red wine-nya itu tidak terasa gitu. Kalau tidak dikasih whipped cream terasa gitu. Aku lebih senang tanpa whipped cream. Tapi seharusnya orang orang bule kalau masak itu harus pakai whipped cream. Nah itu dikasih apa itu mentega, mentega yang tawar ya. Mentega tuh di sini ada 2 macam. Satu mentega yang asin, yang ada rasa asin gitu. Tapi biasanya aku pakai mentega yang tawar, tidak asin gitu. Nah, ini menteganya itu membuat warnanya agak kental. Dia punya apa itu sausnya nantinya agak kental,
sedikit creamy gitu. Flavornya ada rasa-rasa mentega gitu. Nah, ini sudah hampir selesai. Sebentar lagi kita masukkan ayamnya, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalian masukkan seledrinya, daun seledri, kalian potong kecil-kecil, dikepiur-kepiurkan di atas itu. Nah, itu kayak begitu, kan cantik. Nah, itu dia. Setelah ini ayamnya kita masukkan, jadilah. Gampang kan? Nah, aku senang nanti kalau makan gitu, aku dikeceri apa ya, jeruk nipis, rasanya enak. Tanpa itu juga enak, tapi aku senang aku kasih jeruk nipis gitu, nanti makannya. Nah, biasanya masakan ini dimakan dengan kentang atau dengan mashed potato. Mashed potato itu kentang yang sudah dihancurkan itu. Tapi karena aku ini perut nasi, ya aku makan dengan nasi gitu aja. Yang penting enak. Makan kentang yang lembut gitu, sebentar aja lapar lagi. Nah, ini sudah jadi. Lihat tuh. Sudah jadi, tinggal makan aja. Nah, masih ada daun seledri sedikit, kepiurkan di atas ya rasa biar lebih cantik. Nah, itu enak, itu sudah. Gampang kan masaknya? Coba kalian coba masak di rumah. Gampang sekali. Ini masak segini untuk orang 2, masih turah-turah ini. Bisa untuk makan besok lagi, ada berdua nggak habis ini. Jadi masih ada sisanya, bisa untuk makan besok pagi atau whatever, atau disimpan. Lihat tuh. Sip, sudah jadi tuh. Gampang kan? Oke, kalian semoga kalian senang dan bisa mencobanya. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like, thumb up, atau subscribe. Lihat tuh, cantik kan? Nah, sip, asik gitu. Bumbunya sudah kental, makan, wah, kriuk-kriuk. Nah, ini. Terus aku makan dengan nasi, terus pakai sambal sedikit, enak. Wes. Lihat tuh, hanya begini aja. Cuman berdua masak ya, simple gini. Tidak seperti di Indonesia ya, kalau makan bisa sampai 2, 3, 4 macam gitu. Kita berdua masak gini aja. Oke, sampai jumpa lagi. See you. Ciao, ciao.